Suasana di pagi hari ini sangat ramai. Para siswa dengan kesibukan masing-masing mereka, yaitu mengobrol dengan teman sebangkunya. Budak itu semakin dekat baik. Iya, padahal budak itu katanya kawanan baik, tapi sedekat itu. Tak sadar mereka agak menimbulkan fitnah. Tak berselang lama, pintu kelas pun terbuka. Terdapat Bu Nadira yang sedang membawa buku pelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita bakal belajar tentang etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sebelum kita mulai, ibu nak nanya, menurut kamu apa ya batasan pergaulan yang lebih jago dalam cewek dengan cowok tuh? Pacaran. Pandangan. Betul. Selain itu, ada beberapa hal yang penting yang sering dilupakan, yaitu 7 etika pergaulan lawan jenis dalam Islam. Bu Nadira pun menulis di papan tulis 7 etika pergaulan lawan jenis dalam Islam, yaitu menghindari berduaan dengan lawan jenis, tidak bersentuhan fisik, menjaga pemandangan, menghindari tempat sepi, menjaga batas intensitas komunikasi, meminta izin kepada orang tua bila hendak bertemu, bagi wanita menutup aurat dengan sempurna. Semua ini bukan hanya untuk membatasi ya, tapi untuk melindungi kita semua dari dosa dan fitnah. Sambil berkata seperti itu, Bu Nadira pun melihat ke arah Fahri dan Nyayu yang sedang menunduk. Ibu berharap semua bisa menerapkannya. Jangan sampai rasa suka menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istirahat pun tiba, Nyayu dan Fahri pun memilih ke tempat yang sepi, yaitu taman sekolah untuk mengobrol. Kalau dari sih ya sama omongan mereka. Apa dari sih memang kan kita ada ngapa-ngapain juga cuman kawanan toh. Tapi kita sering berduaan loh. Tapi takutnya Bu Nadira jingok. Ay selalu udah lewat juga sini kan jarang udah lewat. Tiba, entah dari mana Rafa dan Iyas pun datang menghampiri mereka. Oi, ngapain kamu di sini berduaan? Ya kan tak boleh dalam Islam berdekatan lawan jenis kalau bukan mahram. Iya sih, bener. Iya sih, tak pikir kan aku. Aku juga tadi cuma pengen ngobrol dengar, tapi emang nggak pantas untuk ngobrol di tempat yang sepi. Tiba-tiba Bu Sarina pun muncul sambil berteriak. Kalian? Kalian ngapain di sini? Ngobrol aja bu ini bu. Kalian berempat. Ikut ibu. Masuk kalian. Yang Kalian tahu kenapa Islam melarang kalian untuk berduaan di tempat sepi? Karena kalau hanya ada laki-laki dan perempuan, yang ketiganya adalah setan. iya bu, maaf bu, sengaja bu. Tadinya kan ke tempat lain bu, mumpung ada orang tadi itu bu. Apa-apa, penting sabar. Lain kali kalau mau bicara, lakukan di tempat terbuka. Dan jangan terlalu sering berkomunikasi berdua. Itu juga bagian dan menjaga kehormatan. Selesai dari ruang BK, Fahri, Iyas, dan Rafa pun menyempatkan diri mengobrol di kantin untuk membahas persoalan ini. Ari, kau masih kepikiran yang tadi? Ya, mana ya, baru terpikir aku. Banyak hal kecil yang aku lakukan. Ternyata jadi dosa hal kecil. Yang penting kau gak berubah. Jangan pernah lagi kau agak bersentuh sama lawan jenis. Ya aku ingat. Kadang aku sengaja dapat kepegang tangannya yuk waktu bantuin ya. Aja lagi ya. Terus Fahri, jaga pandangan pada jangan cuma pada cewek, tetapi juga cowok juga wajib. Ya sudah. Dari sekarang coba latihan aku buat jago-jago pandangan. Bu Nadira yang tidak sengaja melihat mereka bertiga tersenyum bangga melihat perubahan Fahri. Keesokan harinya, Nyayu pun datang ke ruang BK untuk menemui Bu Sarena.
Di balik pintu terdengar ketukan dari seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mau izin Bu, ini sama Nyayu mau latihan buat presentasi di perpus. Bagus, kamu izin dulu. Dalam Islam, meminta izin kepada orang tua atau guru sebelum bertemu, tapi pastikan tempatnya terbuka dan tidak berduaan ya. Ya Bu, di perpus Pak Aman ada yang jaga. Selesai dari ruang BK, mereka bertemu dengan Iyas dan Rafa di perpustakaan, dan mereka pun memutuskan untuk belajar bersama. Ayu dan Fahri pun memilih untuk duduk, tetapi mereka menjaga jarak mereka. Kayaknya kan belajarnya, Mas. Walaupun belajar tetap berjaga jarak. Iya, dan komunikasi cukup sewajarnya, nggak harus chat tiap hari. Iya, aku juga udah hapus chat yang nggak penting. Aku juga. Sekarang lagi fokus belajar aja lah. Kalau emang jodoh ya nanti lo bisa laulah lah. Tiba-tiba, Bu Nadira pun masuk ke perpustakaan. Bu Nadira masuk sambil membawa buku tambahan. Ibu senang melihat perubahan kalian. Kalian sudah memahami makna menjaga diri yang sesungguhnya. Islam tidak melarang kita berinteraksi, tapi mengajarkan adabnya. Tak terasa sudah hari terakhir sekolah untuk minggu ini. Bu Nadira pun memberi nasihat mingguan di lapangan sekolah. Anak-anak, menjaga diri dari hal yang bisa mendekatkan pada dosa bukan hal mudah, tapi disitulah ujian keimanan. Jangan berduaan dengan lawan jenis, hindari tempat sepi, jangan bersentuhan fisik, jaga pandangan, dan batasi komunikasi. Mintalah izin kepada orang tua jika ingin bertemu dan bagi para wanita, tutuplah aurat dengan sempurna. Nyayu dan Fahri saling pandang sopan, tersenyum penuh pengertian. Semuanya tahu arti batas dalam Islam. Batas bukan penghalang, tapi pelindung.